Beberapa cara transmisi virus corona. Yang pertama yaitu melalui cairan droplet. Penyebaran lewat droplet terjadi ketika ada orang sakit yang batuk atau bersin sehingga mengeluarkan percikan atau cairan droplet. Apabila percikan cairan tersebut memasuki mata, mulut, atau hidung orang yang sehat, maka orang tersebut dapat tertular. Penyebaran droplet biasanya sejauh 1 meter. Jarak dekat atau close kontak merupakan kemungkinan partikel dari orang sakit terpercik melalui dropletnya, sehingga mengenai orang lain. Ketika orang yang terinfeksi berbicara, batuk, bersin, kemudian mengeluarkan percikan dan mengenai jangkauan orang lain. Inilah yang dimaksud dengan kontak secara dekat. Menurut WHO, penularan utama COVID-19 adalah dari orang ke orang, sehingga penularan kontak jarak dekat, contohnya, seperti saat berada di kerumunan, memiliki kemungkinan yang cukup besar terjadinya transmisi virus corona. Merupakan media yang bisa menjadi cara penularan yang masif, karena virus corona dapat bertahan hidup hingga 3 hari dengan menempel pada permukaan benda. Benda-benda tersebut merupakan benda yang sering terjamah oleh anggota tubuh, seperti tangan yang membawa virus corona. Dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering terjamah, maka virus tersebut dapat berpindah dan menemukan inang baru apabila orang lain menyentuh benda tersebut. Masker. Masker terbagi pada 2 jenis, yaitu masker medis dan masker non-medis. Masker jenis medis lebih efektif untuk menyaring partikel seperti virus karena kerapatan pori-pori kain pada masker lebih kecil serta memiliki 3 lapisan. Sedangkan masker non-medis yaitu masker kain memiliki kerapatan yang lebih lebar, tetapi penggunaan masker medis diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Sedangkan untuk orang yang sehat diwajibkan untuk menggunakan masker kain. Membawa starter pack. Starter pack new normal adalah peralatan-peralatan yang wajib dibawa saat berpergian di masa new normal ini. Karena pada masa ini bukan berarti virus corona benar-benar sudah hilang, tetapi masa new normal adalah masa di mana kita harus menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa ketika virus corona masih terdapat di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan beberapa perlengkapan yang harus dibawa, yaitu hand sanitizer, masker, tisu kering dan tisu basah, alat ibadah pribadi, helm pribadi, dan lain-lain. Menurut para ahli, mencuci tangan minimal 20 detik adalah cara paling tepat untuk menghilangkan bakteri dan virus. Mencuci tangan secara terburu-buru masih dapat menyebabkan kontaminasi silang dan menyebabkan risiko penularan lebih tinggi. Langkah-langkah cuci tangan. Pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap gosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. 7. Bilas dengan air bersih dan keringkan tangan menggunakan tisu atau alat pengering lainnya. 5 waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Pertama, sebelum makan. Kedua, setelah buang air besar. Ketiga, sebelum menyentuh makanan. 4, sebelum menyusui. 5, setelah beraktivitas. Distancing. Social distancing berarti menjaga jarak dengan orang lain yang tidak berasal dari satu rumah yang dengan jarak 1,5 sampai 2 meter.
Social distancing juga harus dilakukan dengan melakukan pencegahan yang lain seperti menggunakan masker. Social distancing dilakukan untuk menghindari penularan melalui droplet. Etika batuk dan bersin. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Etika batuk diperuntukkan bagi Anda yang sedang mengalami batuk atau bersin. Seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita akan menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, dan di saat yang sama orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini, etika batuk dan bersin merupakan hal-hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.